Nah, kalau sudah gigit, disarankan langsung dicuci ya pakai air mengalir, pakai sabun. Jadi dicuci kayak kita cuci ini ya, cuci cuci dengan agak agak gunakan tenaga. Lalu disarankan mengoleskan antiseptik dan segera mungkin dibawa ke fasilitas kesehatan. Beberapa bulan kemarin itu tetangga saya ke apa gedor-gedor pintu ya di Ambon bilang di toki-toki, toki-toki pintu. eh, Pas saya buka, eh, langsung dibilang, Pak Rudi bisa minta tolong ini anak saya kegigit anjing. Padahal kalau kami di sini kan sebenarnya daerahnya daerah Muslim, jadi tidak ada anjing memang di daerah sini. Cuma mungkin anjing karena yang tadi saya sebut di Wah, awal jalannya kan dia nggak pulang hadir. rumah, dia dia ngacir, dia jalan Ya keluar sini dari nih, rumah. udah hadir ya. Nah, dia gigit Hadir nih. tangganya punya Ya, anak ini ya chat kan? di jalan raya. Hadir. Waktu itu lagi mau ngambil Inilah paket anu di JNT, hadir ya. terus digigit. Cuma Nah, hewannya udah dibunuh, ini anu di anjingnya udah chat dimati, hadir. dibunuh. Mana anu Kemudian ini? waktu itu alhamdulillahnya waktu itu kan hari Sini kan? libur ya Bu, hari libur dan semua Ini ya. puskesmasnya tutup dan vaksinnya agak susah dicari di Hmm. sini. Eh, dan karena Ini saya udah hubungi chat. PIC Rabies di eh, provinsi, mereka menyarankan ke aku puskesmas, cuma agak jauh dari pusat Di kota, anu, puskesmas lain. Sutimuri, Hmm. dan alhamdulillah dapat dan Hadir. ini Nah, sana nulis. Nih, diberikan vaksin. kira ya. Pencegahan rabies paling Nih, terbaik yaitu tolak. pertama Ada. divaksin ya, yang punya anjing divaksin, lalu dikandangin. Di Oh, kalau sini, sini. ya ini di Di chat. Sini nulis. ada personnya bocor. Ya, mohon maaf Bapak Hmm. Ahmad Nuryadi dan Hadir aja. Bu Tri Suspida mungkin bisa di-mute Salah. dulu. Halo? Iya, untuk peserta lain selain dari narasumber, mohon berkenan untuk mematikan mic terlebih dahulu ya. Nanti dinyalakan ketika sesi diskusi. Lanjutin ya. Silakan Bapak Rudi dilanjutkan. Iya. Jadi eh, disarankan untuk tidak kontakin hewan peliharaannya dengan hewan dari luar. Jadi paling bagusnya memang divaksin lalu dikandangin atau mungkin dirantai ya. Terus yang paling penting itu edukasi masyarakat tentang rabies ini. Soalnya di Ambon ini agak tricky Bu ya. Di Ambon ini punya karakteristik agak agak tricky karena kenapa? Di Ambon ini Bu, anjing itu masih di untuk sebagian tempat itu masih dikonsumsi ya sebagai panganan, sehingga kalau misalnya divaksin itu mereka nggak bisa makan Bu. Maksudnya nggak bisa dikonsumsi kalau divaksin, hewannya itu antara dua, mereka nggak mau makan ataupun nggak, harganya jatuh, nggak, harganya turun. Jadi menjadi eh, semacam polemik juga, semacam dilema juga jika masyarakat itu mau vaksinkan hewannya karena ketakutan yang tadi. Satu bulan terakhir Ibu memang ada beberapa event di Ambon dan harga daging sapi agak mahal ya, agak mahal. Sebagian orang eh, beralih menggunakan anjing sebagai panganan di sebagian tempat ya. Kemudian faktor sosialnya yang tadi saya bilang, kalau sebagian orang itu masih berpendapat bahwa anjing ini apa namanya, friendly, maksudnya tidak tidak eh, tidak berbahaya sehingga tidak dikandangin. Sebenarnya kalau dari puskesmas itu sudah jalan sebenarnya di semua desa dan kelurahan negeri, programnya ada yang namanya itu kan PISPK. Di dalam itu kan diharuskan yang punya hewan peliharaan itu memang dikandangin. Cuma kembali mungkin kita mungkin memperkuat eh, advokasi ya, dengan edukasi juga kepada masyarakat terkait hal ini. Saya mau bagi cerita juga. Saya pernah tuh dampingi teman-teman kader dari kabupaten lain ya, dari Kabupaten Seram bagian barat. Ketika waktu itu mereka pelatihan 25 kompetensi kader di Bapelkes, kebetulan Bapelkesnya di Kota Ambon ya. Nah, kita prakteknya kebetulan di satu posyandu di daerah Kota Ambon. Nah, di situ
anjingnya sangat banyak. Jadi kalau kita lagi praktek, kita lagi perhatiin kader lagi kerja, itu anjingnya lewat-lewat kan saking banyaknya. Nah, itu bukan cerita yang horornya. Yang horornya itu ketika kami bertanya ke audiensi dengan warga, tanya-tanya lah gitu. Kita tanya, "Bu, di sini kok banyak sekali kelahirannya? Kok banyak sekali anak?" Gitu. Baru di situ tempatnya lumayan banyak anak yang stunted ya. Nah, kata ibunya bilang, "Di sini iya, anaknya banyak. Kemarin saja baru satu yang meninggal kan. Meninggalnya anak umur 4 tahun. Meninggal kenapa, Bu? Kematian anak." Kan bahaya biasa kalau kita di dinas itu kematian ibu, kematian anak itu kayak alarm gitu ya, Bu, ya, kayak sirinnya gitu. "Kenapa, Bu, kematiannya? Penyebab kematiannya apa?" Kematiannya digigit anjing di wajahnya, anak umur 4 tahun. Nah, 4 tahun digigit, terus dibawa ke ini, Bu, saya tanya, ke rumah sakit ataupun ke, apa namanya, puskesmas, ibunya jawab, yang ibu ini tetangganya yang korban. Dia bilang, orang tuanya nggak mau bawa ke puskesmas. Kenapa? Emang katanya nggak punya BPJS, takutnya nanti keluarin duit karena, keadaannya, keluarganya tuh, keluarga yang miskin. Jadi mereka nggak mau bawa ke Paskes karena takut nanti ada pembebanan anggaran, biaya. Jadi mereka, eee, dengan, kata saya mengutip, bahasa aslinya, "Kasih biar mati jua," begitu. Maksudnya diikhlasin aja begitu anaknya. Nah, meninggal gara-gara, rabies gitu. Yang tadi masalah sosial karena mungkin, tidak punya kelengkapan administrasi karena beberapa keluarga itu sebenarnya mereka hidup bersama tapi belum, resmi kelembagaan pernikahannya. Jadi beberapa dokumen kependudukan itu nggak punya, sehingga untuk pengurusan BPJS yang notabene perlu akte kelahiran itu, tidak ada. Jadi sebenarnya bisa, cuma kebetulan mereka belum tersampaikan informasi jadi, miss di situ. Yang terakhir itu masalah ekonomi yang tadi disebut, sebagian orang itu ragu ya, ada yang ragu, ada yang nolak vaksinasi karena tadi harganya nanti jadi jatuh, ataupun kalau udah divaksin mereka nggak mau makan, nggak mau konsumsi itu. Situasi di Ambon sendiri seperti tadi sudah di-spill sama Ibu Lutfi, kita di Ambon kemarin ini ada sekitar 700 kasus lebih dan 6 orang meninggal, disayangkan. Memang terjadinya banyak di, desa yang padat penduduk ya. Beberapa desa yang lumayan padat dan populasi anjingnya cukup banyak, itu terjadinya di situ. Tindak lanjut dari pemerintah, pertama wali kota Ambon sudah mengeluarkan surat edaran dan diteruskan ke, eee, desa, kelurahan, negeri. Di Ambon tuh ada desa, ada kelurahan, ada negeri, untuk ditindaklanjuti, eee, penata laksanaan rabies dalam upaya pencegahan di daerah masing-masing. Nah, isinya tuh 3, eee, divaksin, dikandangin, kalau keliaran ditembak di tempat. Saking sudah meresahkannya, kalau ada keliaran anjing di jalan akan ditembak oleh pihak, eee, berwenang. Ya, jadi harusnya yang punya pemeliharaan dikandangin dan dirantai kalau bisa. Sehingga, kita bisa mengurangi terpaparnya, eee, antara hewan dengan manusia. Mungkin dari saya cukup, Ibu, mohon maaf kalau kurang-kurang, bahasanya yang mungkin kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Rudini atas insight dan juga gambaran terkait kasus yang di Ambon ya. Ternyata cukup kompleks juga permasalahan di sana. Tidak hanya terkait adanya kasus gigitan itu, tapi ada masalah sosial dan juga masalah budaya di sana. Untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan untuk materi kedua kepada Bapak Risang terkait materi
KAP, jangan sendirian menangani rabies. Untuk Bapak Risang Rimba Atmaja, waktu dan tempat saya persilakan. Halo Bapak Risang, Terdengarkah suara saya? sudah Bapak, sudah terdengar. Oke, baik. Terima kasih Bu Lutfi untuk pengantarnya. Dan Pak Rudi tadi ya menjelaskan tentang konteks situasi terakhir di Ambon. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya sharing sedikit tentang KAP yang mungkin bisa dimanfaatkan ya. Sebenarnya lebih ke perspektif ya, gimana kita melihat masalah-masalah kesehatan seperti rabies dan juga sebetulnya banyak penyakit menular lainnya ya. Nah, izin saya share screen ya. Tapi belum Oh iya, diizinkan sama iya. Sa Bapak Rudi mungkin bisa di stop share terlebih dahulu nggih? Oke. Bapak Risang mungkin bisa dicoba Bisa kembali. bisa langsung Pak Oke, Risang. udah ya? sudah Oke, Bapak. sip. Yuk, oke Bapak Ibu sekalian, ini libur-libur ya. Tanggal 1 liburan ya, kita masih ngobrol-ngobrol di forum kumisan. Ya kita buat singkat lah ya. Singkat tapi padat gitu ya. Bicara tentang rabies, itu kalau KAP melihatnya ini sebagai masalah yang satu ada kaitannya sama norma atau ada kaitannya dengan sosial. Dalam pengertian penanganannya tidak bisa orang per orang atau individu, atau dengan kata lain keputusan secara individu. Artinya misalnya kalau Pak Wali Kota kasih pengumuman, himbauan atau aturan, kan ya kalau itu adalah, individu-individu yang sadar, oh ya udah kalau gitu, dikandangin dulu binatangnya, anjingnya misalnya, terus divaksin. Tapi itu adalah keputusan-keputusan individual gitu ya. Mmm, Kalau untuk penyakit menular sebetulnya kita harus melihat itu dalam konteks di masyarakat. Kenapa? Karena masalah-masalah ini pasti ada kaitannya dengan orang lain gitu ya, yang punya anjing siapa, yang digigit siapa, itu juga udah menunjukkan masalah-masalah sosial kan. Karena ada banyak kasus gitu. Ini saya nulis ini sebetulnya nyiapin ini waktu 2023 ya, ini untuk yang NTT. Kalau nggak salah NTT ya gitu ya Pak Pak Dokter Basra ya, kita pertama bahas Betul ini betul. ya. Waktu di TTS Pak di Timur Tengah Selatan. Oh iya, TTS Timur Tengah Selatan ya. Itu juga ada wabah rabies. Kita bilang gini, nggak bisa itu diletakkan masalahnya sebagai masalah perorangan atau individu yang sadar-sadar, yang enggak gitu. Karena bahayanya itu kan tidak terletak pada keputusan satu orang gitu. Dan kalau itu tidak dijadikan sebagai sebuah masalah bersama, nanti kalau ada orang yang misalnya gini, ada satu keluarga punya anak-anak takut anaknya digigit sama anjing ya. Tangga lain nggak peduli, dia biarin aja anjingnya bermain-main gitu ya. Terus ada yang keluarga yang punya anak khawatir negur atau ngajakin, "Pak, apa bisa si anjingnya itu dikandangin, Pak? Mungkin sementara waktu ya, sementara dalam masa wabah." Tapi karena belum ada pembicaraan, belum ada kesepakatan di masyarakat, bisa aja dia tersinggung. Nah, kalau tersinggung yang dihadapi sama keluarga yang mengajak atau menegur itu, ya dia hadapin sendiri gitu. Jadi seolah-olah kita pengennya benar, tapi karena nggak ada dukungan sosial, ya akhirnya dia jadi ketempuhan sendiri, ya. Nah, itu yang kita lihat sebagai masalah yang harusnya ada di tingkat komunitas. Yang kedua gini sebetulnya Bapak Ibu ya, mmm, kayak rabies atau penyakit-penyakit lain yang menular itu seringkali kan ya muncul tenggelam muncul tenggelam muncul tenggelam gitu ya. Saya ada kawan tuh di grup, saya nggak tahu masuk grup nggak ya, Pak Asep Purnama ya. Itu suka cerita, "Oh dulu 4 tahun lalu berhasil kita menangani wabah, beres." Kemudian muncul lagi, hilang lagi, muncul lagi. Seolah-olah di masyarakat itu kekurangan memori terhadap kejadian sebelumnya, ya. Kejadian bahwa pernah ada wabah rabies, lupa. Ya lupa atau dilupakan ya entahlah gitu ya. Tapi intinya kalau kita, menyasar ini sebagai masalah komunitas, dari sisi edukasinya pun harus dilihat sebagai masalah komunitas.
Berarti kalau di komunitas itu berarti harus ada pertinggal-pertinggal ya? Apa istilahnya ya? Kalau bahasa kerennya ya, bahasa akademisnya sih artefak budaya oral kalau KAP ya. Artefak budaya oral itu maksudnya eh, produk-produk budaya yang hidup di masyarakat melanggengkan memori atau ingatan mereka terhadap satu peristiwa untuk menjadi bahan edukasi ke depannya. Saya suka pakai itu pelajarannya ini apa namanya tsunami itu Bapak Ibu. Kalau di 2004 ya 2004 kan tsunami besar tuh ya. Gempa dulu yang kemudian memicu tsunami. Itu ada satu pulau di Nanggro Aceh Darussalam namanya Pulau Simelu yang kalau nggak salah seingat saya 70.000 waktu itu ya penduduknya. Terus waktu terjadi gempa besar itu mereka lihat airnya surut. Nah, mereka teringat oleh semong. Semong itu kayak produk budaya lokal ya. Itu adalah dendangan lah gitu kurang lebih gitu ya. Yang dibuat tahun 1900-an oleh pujangga-pujangga, tokoh budaya, tokoh masyarakat saat itu. Karena waktu 1901 kalau nggak salah. Itu juga ada gempa besar yang menimbulkan tsunami yang menghabiskan hampir seluruh penduduk di pulau itu. Dan itu dibuat maka dibuatlah sebuah lagu dendangan yang bertujuan untuk mengingatkan warga nanti kalau ada gempa besar, air surut, larilah ke tempat tinggi gitu ya untuk menyelamatkan menyelamatkan diri karena ada semong itu. Nah, waktu kejadian 2004 warga lihat air surut itu segera naik ke tempat-tempat tinggi sehingga apa? Sehingga korbannya tidak banyak gitu ya. Nah itu adalah artefak budaya lokal ya. Itu yang sebenarnya harus kita buat gitu untuk mengingatkan masyarakat, dalam jangka panjang. Ya kalau cara agama sih misalnya shalawatan gitu, itu kan dinyanyikan terus apa, shalawatan itu kan dibacakan terus gitu sehingga orang tetap ingat gitu ya. Ya, jadi 2 itu alurnya, satu itu kesepakatan di masyarakat, kedua artefak budaya oral. Bisa nyanyian, bisa permainan, bisa dendangan, bisa syair, bisa puisi, yang penting yang hidup di masyarakat gitu, ya. Nah terkait sama yang kelompok dulu ya, ini saya mau singkat aja. Jadi untuk kesepakatan kelompok, saya tuh sebetulnya, kalau untuk urusan kayak gini jangan jangan hanya mengandalkan pengumuman, satu arah terus kemudian kalau enggak dihukum, gitu. Jangan, ya bolehlah itu untuk jangka segera gitu ya, tapi di dalam masyarakat diobrolin dulu gitu loh, diobrolin. Satu desa kan nggak banyak itu ya, yang penting tokoh-tokohnya ayo ngobrol gitu ya. Ngobrol terus kalau kami modelnya kayak pertama goreng dulu gitu ya, terus kemudian dari situ kita buat, apa, dialog gitu ya. Jadi kalau judul kami di sini, goreng dialog aksi. Maksudnya gini, goreng tuh maksudnya supaya panas, supaya ngeh, supaya sadar, supaya jadi relevan. Bu, Bapak, di desa sebelah ada satu 2 anak meninggal karena begini begini begini. Terus tunjukkan itu sebagai sesuatu yang serius, bukan hanya meninggalnya saja, kalau meninggal aja kan ya itu mah sudah takdir gitu ya. Bukan, ini rabies, rabies serius loh. Kasihan loh itu, meninggalnya juga berproses ya, meninggal itu udah tidak lama gitu ya. Meninggal sampai ketakutan terhadap sinar, air, dan sebagainya gitu ya. Dan kalau udah sampai gitu ya tinggal nunggu waktu aja, dia akan meninggal, nggak bisa diobatin. Jadi ditakut-takutin iya, ditakut-takutin. Emang fungsinya supaya bisa paham dan bisa merasakan. Paham dan merasakan. Jadi jangan ngasih angka-angka statistik saja kalau ini sih ya, ini harus digoreng gitu supaya secara emosi mereka, apa, terpicu gitu loh, kalau bahasa STBM ya, terpicu. Oh ngeri juga ya, ngeri ini, oh, wah harus sampai gitu. Terus nanti sebagai edukator yang ngerti cara solusinya, sampaikan aja. Atau tantangin, nah ini gimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini supaya anak kita nggak kena rabies. Bapak Ibu tega anak di sini sampai kena gitu. Ya enggak lah pasti ya. Nah kalau enggak gimana nih apa yang harus kita lakukan?
Nah, disitulah kemudian kita harus bangun dialog, mempelajari bersama-sama, tapi juga membuka ruang buat mereka memutuskan apa gitu. Oh, anjingnya harus dikandangin dulu, tapi dikandangin juga kan nggak sampai selamanya, mungkin ya selama wabah ini. Terus nanti kalau ada warga bilang, "Oh, tapi kan kita gini-gini makan," ya udah saling tolonglah di situ, tapi di situ diomongin, ya. Jangan langsung bangun dialog sebelum membangun pemahaman dan perasaan itu. Nah, kuncinya di situ ya. Iya, jadi apa yang harus dilakukan? Hayo diobrolin itu. Nah, kita nggak boleh mendikte sebetulnya di tahap ini. Ya udah mereka bisanya apa, hayo 1, 2, 3, 4 disepakati. Nah, kalau bangun dialog ini mungkin buat teman-teman yang belajar KP udah tahu ya, tapi intinya adalah semua orang harus bicara, semua orang harus berbicara. Wah, banyak ada 100 orang, ya nggak apa-apa semua orang harus bicara. Gimana caranya kalau 100 orang? Ya 100 orang berarti kita harus buat kelompok. 100 orang dikelompokkan dulu menjadi 10, 10, 10, 10 gitu. Ya udah obrolin apa yang harus kita lakukan. Dalam kelompok kecil itu, warga harus ngomong, semua harus ngomong. Kalau udah ngomong, udah punya ide, jangan langsung terima begitu aja. Idenya pun harus dikerucutkan, dipilih, mana yang bisa kita lakukan. Nah, teknik-teknik kunci komitmen bisa masuk ke sini. Ini apa yang harus dilakukan? 1, 2, 3, mana yang benar-benar bisa lakukan? 1, 2, oke. Kapan dan sebagainya. Sampai kemudian muncul kesepakatan ya untuk aksi. Mau melakukan apa gitu loh. Itu di sini. Nah, ini kelihatannya gampang di eee, PowerPoint gitu ya, tapi melakukannya gimana? Biasanya kalau pengalaman kami, waktu kami dulu masih jadi fasilitator lapangan gitu ya, ya bukan berarti sekarang udah enggak, maksudnya dulu kan kebanyakan kerjanya fasilitator, sekarang jadi lebih banyak trainer, ya bukan berarti itu satu hal yang naik juga enggak, sama, cuma wilayahnya aja beda. Gini, kuncinya itu biasanya pertama, itu ngebangun pemahaman dan perasaannya dulu. Dan di situ kita goreng. Goreng itu adalah, membuat masalahnya menjadi masalah yang menakutkan, relevan, bisa kan anak mereka juga, di depan mata dan sebagainya. Nah ini dia, tanpa mendikte apa solusinya. "Oh, harus vaksin, harus ini." Jangan begitu. Kalau kita langsung, loncat ke, "Oh, gini 1, harus 2, harus 3, harus 4." Ya mereka entar ngomong apa? Mereka berpartisipasi di mana? Ide-ide warganya gimana? Kan nggak ada. Makanya bangun konteks menjadi penting. Digoreng dulu gitu supaya orang paham dan merasakan. Kadang-kadang nanti solusinya, oh itu harus vaksin, anjingnya harus dikandang dulu, nggak ada ini, ya udah sharing-sharing lah selama berapa lama, oh itu nanti biasanya bisa muncul sendiri. Tapi jangan buru-buru mendikte, menyuruh-nyuruh orang ya untuk melakukan 1, 2, 3, 4, jangan. Kuncinya bisa di situ. Nah, ada lagi kunci di mana orang nggak ngomong. Nah, kalau orang nggak ngomong, itu kita tarik ke belakang lagi ya, awal lagi. Itu urusannya pemanasan, bangun kenyamanan dulu. Makanya, nanti teman-teman praktisi KP itu, Pak Rudi jago tuh, ya bisa main-main dulu sebelum mulai. Main-main dulu, buat warga ketawa dulu. Kalau udah ketawa gampang. Ya bukan gampang maksudnya, gampang menghasilkan kesepakatan, bukan, tapi gampang ngajak orang ngomong. Buat ketawa dulu, baru setelah itu mereka akan ngomong, ya. Jadi satu, sabar-sabar ya, jangan nyuruh-nyuruh, mendikte, memberi instruksi harus melakukan 1, 2, 3, 4, 5, jangan. Karena akan membuat ruang partisipasi bagi warga berkurang. Ya warga ngomong apa? Selain setuju, nggak setuju, setuju, mereka setuju gitu. Jadi jangan buru-buru ke sana. Tapi bangun dulu konteks, buat mereka paham dan merasakan masalahnya. Solusinya entar. Terus kalau misalnya warga agak enggan-enggan nih buat masyarakat yang komunitas yang enggan-enggan ngomong, ya dibuat dulu pemanasan supaya mereka ketawa. Kalau udah ketawa, nanti ngomong lebih mudah, gitu. Nah, ini nanti kami share ajalah di sini ya, di forum ini, gimana cara gorengnya. Ya goreng tuh cerita aja, cerita bersama gitu.
Pernah dengar ke berita nggak, ceritanya kayak gitu, kasih detail, bahkan proses meninggalnya juga kalau kita tahu, kasih detail, atau paling nggak kan secara teoritis kan ada kan meninggalnya orang rabies itu seperti apa. Ya jangan ditutup-tutupin, mengeri. Jangan ditutupin, "Wah ini tertangani, nggak usah panik." Enggak, di sini nggak perlu gitu. Dibuka aja betapa serius dan ngerinya rabies ini, ya. Sampai bahkan kita buat relevan, "Kamu punya anak nggak?" "Saya punya anak." "Mau ada anjing nggak di sini?" "Oh, entar bisa kena loh." Pokoknya supaya mereka, "Oh iya ya, anak saya bisa kena nih. Oh iya ngeri juga nih." Bawa ke anak aja. Kadang-kadang kalau laki-laki bawa bapak sebagai korban tuh nggak asik ceritanya gitu ya. Anak itu yang paling buat mereka, "Ya bapak sih nggak apa-apa, anak gimana?" Jadi balikin ke anak gitu. Kalau ada yang merasa, "Ah nggak apa gini," "Bapak nggak apa-apa, anak gimana?" Oh itu udah harus kayak gitu-gitu, ya. Nah sampai kemudian tadi itu caranya dan kemudian, ini sih terlalu teknis ya, tapi intinya adalah membuat orang melakukan aksi-aksi tertentu, disepakati gitu ya. Nah nah itu mungkin sharing saya. Kalau untuk yang jalur kedua, edukasi untuk apa namanya, produk artefak, budaya oral, nyanyian gitu ya, puisi-puisi, syair, ya ambil satu aja, buat aja bersama itu. Satu terus kemudian ya apa, sebarkan rame-rame gitu ya, dinyanyi-nyanyikan. Bahkan kalau mau pakai cara-cara agama gitu ya kan bisa gitu, nyanyiin-nyanyiin lewat gereja, masjid gitu ya. Atau ada 10 orang anak kita kasih konsumsi, suruh keliling-keliling desa untuk nyanyiin itu juga bisa gitu. Atau di kelompok-kelompok ibu juga bisa. Yang penting buat mereka, hafal lah pesan-pesannya ya. Dan cara buatnya ingat, jangan pakai lagu baru, jangan pakai lagu baru, karena orang menangkap irama tuh susah. Mendingan pakai lagu yang sudah dikenal. Lagu daerah banyak, Ambon kan banyak lagu daerah gitu yang bisa dipakai. Yang buat komunitas Islamnya pakai shalawatan, tapi nanti bait kedua, ketiganya diganti pakai pesan rabies gitu ya. Nah itu mungkin sharing-sharing dari saya. Mohon maaf kalau kelamaan ya, Bu Lutfi ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Lutfi. Iya, terima kasih banyak Pak Risang atas sharing terkait bagaimana komunikasi yang mungkin lebih mudah diterima oleh kelompok dan juga teman-teman masyarakat di sana sehingga memudahkan pesan kunci itu sampai dan juga dimengerti oleh masyarakat umum. Sebelum sesi diskusi ini kita akan lanjutkan terlebih dahulu dengan sharing pengalaman dari teman-teman yang sudah melakukan edukasi. Yang pertama mungkin bisa dari Ibu Haireni SH dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu Haireni, apakah sudah hadir? Ya, Mbak Lutfi, izin apakah suara saya terdengar jelas? Ya, sudah jelas sekali, Bu. Ya, terima kasih. Mau mengawali dan pantun boleh? Boleh, silakan Ibu. Ya, sempat singgah bareng Mbak Lutfi jalan-jalan di Makassar sini. Selamat siang, Cakep. Oke, baru telat, Bu. Bapak Ibu di ruang Zoom ini. Hadirin semirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Pak Risang, Dokter Basra, mudah-mudahan bisa berjumpa lagi ya Pak untuk pertemuan. Kedengeran, Bu Rani, aman. Alhamdulillah, ditunggu kedatangannya di Kota Makassar lagi Pak, Dok. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya izin memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak aruf. Izin perkenalkan nama saya Andi Khairani Syahrani Hakim, biasa dipanggil Rani, berani sukses, berani langkah, berani maju, ingat berani, ingat Rani. Langsung saja untuk KAP Rabies ini, kami di Sulawesi Selatan, alhamdulillah sejak tahun 2023 itu ada kolaborasi kegiatan dengan teman-teman Australia Indonesia Health Security Partnership, HISP, dan juga dengan teman-teman
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan teman-teman dari Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan juga di 5 kabupaten kota yang menjadi pilot project kami. Dan alhamdulillah izin Pak Risang, Mbak Lutfi, saya mau share skin sedikit boleh ya? Iya, boleh Bu Ini Rini, ada silakan. salah satu kegiatan KAP yang sudah kami lakukan di Kabupaten Maros kemarin, Pindrang, Goa, Bone, dan alhamdulillah di sejak tahun 2023 kemarin di awal memang ada kenaikan kasus kematian untuk di Provinsi Sulawesi Selatan itu 14 kematian, dan alhamdulillah di tahun 2024 kemarin saya mau konfirmasi ke teman-teman pengelola program rabies itu alhamdulillah turun. Jadi salah satu bagian kolaborasi dengan tadi yang Pak Risang sampaikan, kita bersama-sama ini kemarin ada penurunan alhamdulillah. Tapi yang menjadi hal utama adalah ini membuat PR buat kami juga bagaimana bisa mempertahankan dari kasus kematian yang di tahun 2023 14 dan menurun di tahun 2024 7 untuk di tahun 2025 alhamdulillah saat ini informasi yang kami dapat itu sejauh ini mudah-mudahan tidak ada kasus kematian untuk di tahun 2024. Yang di awalnya memang untuk di Sulawesi Selatan itu kemarin memang sempat menduduki peringkat 5 besar untuk kasus terjadinya rabies. Izin Mbak, apakah sudah terlihat ya? Udah Untuk Ibu. rabies kemarin seperti yang tadi juga Pak Risang sudah sampaikan ke kita waktu di kegiatan KAP untuk One Health ini terkait upaya pencegahan rabies, kami dengan teman-teman Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Peternakan dan juga AISP itu melakukan KAP rabies di 5 kabupaten kota. Dengan sasaran pesertanya adalah teman-teman dari Nakes dan juga teman-teman dari petugas kesehatan hewan. Untuk di KAP ini kami melakukan tahap-tahapan yang telah dilakukan. Misalnya kami di awal memberikan penguatan kepada teman-teman di mana ada sesi pemanasan di awal. Di sesi ini tentu ada salam, ada perkenalan diri. Tadi perkenalannya tentu yang menancap karena ketika menancap ini akan memberi kesan bahwa oh, teman-teman petugas kesehatan hadir bersama kami, dan tentu di kegiatan KAP-nya teman-teman menyampaikan tujuan yang sifatnya dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami. Jadi kemarin teman-teman kami sampaikan bahwa Ibu, Bapak, ini kegiatannya kita mau tujuannya agar Bapak Ibu semua sehat. Jadi di awal teman-teman setelah salam perkenalan diri menyampaikan tujuan agar bisa sehat. Terus ada tadi pertanyaan. Pertanyaan ini kan adalah bentuk supaya kita bisa lebih mudah membangun komunikasi secara dua arah. Di prinsip KP kan memang ada berbicara dan mendengarkan. Jadi untuk memudahkan yaitu kita bertanya dulu sesuatu yang sifatnya mudah, tanya kabar ataukah bisa menanyakan Bapak Ibu kegiatannya apa. Ini kan bentuk dari upaya membangun keakraban kita. Dan tentu dengan adanya suasana yang akrab, nyaman, orang jadi rileks, ini bisa lebih mudah nanti untuk kita mencapai komitmen bersama dalam upaya kita mencegah rabies ini. Kita tanyakan apakah Bapak Ibu misalnya sasarannya ada anak-anak, karena izin menyampaikan dari kegiatan upaya pencegahan rabies di Sulawesi Selatan berkat kolaborasi yang kemarin alhamdulillah di beberapa kabupaten kota yang tidak menjadi piloting project itu melakukan inovasi juga. Mereka melakukan KAP di anak-anak sekolah dasar. Nah, anak sekolah dasar inilah yang nanti akan menyampaikan kepada orang tuanya tentang pentingnya untuk segera melakukan upaya pencegahan rabies. Jadi izin berbagi Bapak Ibu teman-teman, di dalam kegiatan tahap pemanasan ini tentu ada lagu dan gerak. Karena kita mengharapkan ketika nanti sasaran datang itu akan lebih mudah untuk menerima pesan kesehatan yang kita sampaikan. Dan izin menyampaikan lagi bahwa dalam bentuk tadi misalnya edukasinya di lapangan sifatnya individu, boleh diawali dengan nonverbal yang istilahnya kita senyum, ketika orang senyum tentu beresiprokal dia akan otomatis senyum juga. Ini
kita awali dengan sesuatu yang sifatnya informal, tadi pentingnya menggunakan nama, untuk yang mungkin baru ketemu dengan sasarannya untuk mengedukasi terkait rabies ini, biasanya mereka mencari cari simpul. Jadi cari simpulnya misalnya, oh sama-sama bersekolah di tempat yang sama, atau latar belakang pendidikan atau pekerjaan yang sama. Misalnya kalau misalnya kita melakukan pertolongan kecil dan cepat, teman-teman melakukan edukasi di kegiatan posyandu Kak, atau kegiatan yang lainnya, ketika mungkin kalau contohnya di kegiatan posyandu tanpa disengaja barang yang dibawa ibu itu terjatuh, kita dengan spontan memberikan pertolongan kecil dan cepat. Ini salah satu bentuk untuk membangun keakraban tadi. Dan ini adalah versi-versi yang sifatnya dasar. Ada teknik juga yang kami lakukan ketika sasarannya di edukasi kelompok. Mungkin saya memperlihatkan sedikit bahwa betul sekali tadi yang disampaikan Pak Risang, salah satu cara istilahnya termudah bagi kami yang sudah mereplikasi kegiatan KP ini, yaitu dengan lagu dan gerak. Lagu dan gerak yang kami lakukan itu misalnya permainan Topi Bundar. Saya sedikit berbagi ya Mbak Lutfi, kemarin waktu ada kegiatan edukasi itu, mohon maaf karena mungkin lokasinya sedikit jauh, jadi pada saat itu di Toraja kami butuh waktu yang lama untuk bisa sampai di tempat pertemuan yang sudah kami sepakati. Dan ternyata mereka itu butuh waktu sekitar kurang lebih 14 kilo, ada yang 6 kilo untuk bisa sampai ke tempat yang disepakati untuk kita sama-sama berkumpul. Mereka butuh waktu yang lama dan mereka itu berjalan kaki. Awalnya saya sempat ragu karena mereka sudah prepare dari sekitar jam 9. Dan ternyata mereka bisa bertemu dengan kami itu di jam 2 siang. Coba bayangkan, saya sendiri baru tiba, itu Mbak Lutfi, ternyata sasaran sudah ya kelihatan lah, sudah lelah, mana ada yang belum sempat santap siang. Jadi saya pakai metode yang Pak Risang ajarkan. Alhamdulillah dengan Topi Bundar itu bisa merubah situasi yang tadinya datang dengan wajah yang sedikit tidak bersahabat. Bayangkan dari jam 10 sampai jam 2 mereka baru bertemu dengan kami, dan alhamdulillahnya mereka tertawa dengan menggunakan teknik Topi Bundar ini. Boleh Mbak Lutfi saya putar ini yang saya maksud tadi Mbak? Ya, Ternyata boleh Ibu, silakan. Topi Bundarnya jadi double. Jadi dua. Ayo, sini Bu. Saya temani gitu ya. Ayo Bu. Siapa takut? Mama ini. Mama ini. Lincah. Ayo Mama ini pimpin lagi. Ya, dihitung. Saya ya, Bapak Ibu teman-teman, saya berbagi ya, ini salah satu yang alhamdulillah luar biasa. Sebelumnya kami berterima kasih Pak Risang beserta tim Forum KP ini yang telah kami implementasikan bagaimana bermain lagu dan gerak pada kelompok yang tadinya mungkin di awal mereka kurang begitu bersahabat, dan alhamdulillah semuanya tersenyum dan tertawa. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Risang. Untuk di sesi ini, di sesi yang terkait bagaimana KAP rabies di permain dan belajar untuk mengenal masalah, biasanya kami tanyakan anak-anak mau sehat atau sakit. Tadi Bapak Ibu juga mau anaknya sehat ya, misalnya sasarannya kalau Bapak Ibu kita tanya seperti itu. Misalnya lagi apalagi kalau sakit
biasanya penyebabnya apa ya? Terus ada yang coba berbicara, oh iya Bu, sakitnya itu karena ini, penyakit ini yang berbahaya. Mereka sudah menyebutkan beberapa macam penyakit, terus kita kasih penguatan, oh jangan sampai sakit ya. Terus mereka pada bercerita ya, mereka ngomong-ngomong, tadi sudah disebut penyakit apa yang berbahaya, terus kita tanyakan lagi, ada yang mau kena, terus pada bilang semua, oh saya mau sehat Bu, saya tidak mau sakit. Kalau sakit itu menghabiskan biaya, membuang waktu dan lain sebagainya, sangat merugikan kami. Nah, kalau begitu, ayo main dulu. Kita mainkan permainan adu tepuk. Boleh pakai kebal kena, boleh kami pakai yang kemarin tuh gigit gila. Jadi pada saat bermain tepuk gigit gila, ini ternyata ditanyakan kira-kira Bapak Ibu, adik-adik kira-kira apa hubungannya ya gigit dengan gila itu? Terus ada yang bilang, Bu, iya, kalau gila kan biasanya tidak normal, terus dia menggigit apa saja. Oh iya, apa saja yang digigit? Terus yang menggigit, iya Bu, itu kan manusianya ya. Oh, kita tetap membiarkan sasaran tadi mengeluarkan semua pendapatnya, karena di prinsip KP kan mereka harus berbicara dan kita mendengarkan ya. Terus ada yang bilang gigitannya tidak yang kalau mereka belum terarah, bolehlah kita yang teman-teman edukatornya tadi, teman-teman petugas nakes atau petugas nakeswannya bilang, "Oh, yang menggigit kan tidak hanya manusia ya yang dalam keadaan tidak waras." Itu biasanya apa? Mereka pada menyebutkan hewan-hewan yang menggigit. Terus ada lagi, gigitan apa kira-kira yang bisa menyebabkan orang bisa sampai gila? Ada yang nyeletuk, "Oh iya Bu, anjing gila." Anjing gila ya. Kita belum sebut rabies, Mbak Lutfi, karena kita menyebutkan sesuatu yang lebih mudah untuk ditangkap karena pada umumnya masyarakat itu mengetahui anjing gila. Terus habis itu, jadi bagaimana? Mau kena tidak penyakit anjing gila? Tapi anjing gila itu apa? Ada yang bertanya, oh kita jelaskanlah ketika terkena ya ada sel-sel yang kacau, yang rusak. Mohon maaf ini kita pakai perumpamaan boleh tukang bangunan atau biasanya teman-teman memakai perumpamaan HP. HP biasanya lebih simpel. Kalau dikasih perumpamaan HP, Bapak Ibu sekarang kan semuanya pada punya HP ya. HP ini kita mau telepon ya, mau telepon ke keluarga, apalagi nih pas hari Lebaran. Nah, nanti Idul Adha kita mau telepon-teleponan nih untuk silaturahmi. Tiba-tiba kita tanpa sengaja membuka link tertentu dan link ini menyebabkan HP kita tiba-tiba mati ya. Tiba-tiba langsung layarnya hitam, terus gelap. Itu bagaimana perasaannya? Seperti ini ya, itu nanti penjelasannya akan lebih detail lagi Mbak Lutfi. Jadi bahwa ketika terkena virus yang tadi, virus di HP-nya itu bisa menyebabkan HP-nya mati total. Kita tidak bisa memanfaatkan lagi ya Bapak Ibu. Ini bisa jadi contoh perumpamaan ketika terjadi gigitan anjing gila tadi dan orang terkena virus ya, kalau anjing gila kan virusnya virus Lisa. Jadi itu ada masa inkubasinya dan masa inkubasinya 2 minggu sampai 2 tahun. Ketika terkena itu mungkin dalam waktu cepat, tapi kita ingatkan lagi Bapak Ibu, kira-kira penyebab yang mematikan boleh kelihatan tidak virus itu? Cara melihatnya bagaimana? Karena tidak kelihatan tentu bisa kena ya, bahkan bisa sampai meninggal. Kita kasih perumpamaan bahwa ketika dia terkena virus, ternyata virusnya itu mematikan dan berbahaya. Kita kasih penekanan bahwa ayo kita di sesi belajar dan bermain kita kenalkan solusinya. Ayo kita belajar lagi. Ini ada lagu ya. Terus liriknya bisa kita ganti dan kita ulangi lagu itu. Mungkin teman-teman dengan kita bernyanyi bersama di awal dan selanjutnya kita buat mereka bernyanyi dan mengulanginya sebanyak 6 kali karena biasanya kalau diulangi 6 kali ini akan lebih melekat di sasaran pada saat kita melakukan edukasi tadi terkait rabies. Kita nyanyi sama-sama, terus kita tanya lagi bagaimana caranya ya supaya kita tidak kena anjing gila tadi, rabies itu. Terus vaksinasi bisa buat tubuh menjadi kebal ya, sampai tidak meninggal. Bagaimana ceritanya bisa dijelaskan lagi dengan perumpamaan. Misalnya tadi sudah disebut bahwa dia bisa membunuh, dan kita kasih penguatan lagi provokasinya bahwa ketika dia tahu anak-anaknya kita jelaskan, oh itu
ternyata vaksinnya mahal ya. Ternyata kalau di Vaskes itu gratis, apalagi teman-teman ingin memberikan penjelasan terkait ketika ada respon balik dari sasaran bertanya secara aktif, teman-teman merespon juga dengan memberikan penjelasan. Jadi di edukasi terkait rabies itu kami menyampaikan, izin Mbak Lutfi, bahwa biarkan sasaran lebih banyak berantusias berkomunikasi, karena biasanya yang sering terjadi adalah ketika konten secara di awal tadi sudah dijelaskan, teman-teman nakes sering keasikan untuk menjelaskan secara panjang kali lebar. Padahal kan yang kita butuhkan adalah kekuatan menggalinya. Tadi dari sesi komunikasi kita, edukasi kita, sasaran yang lebih banyak berbicara. Kita kasih provokasi lagi dengan memperlihatkan gambar gigitan anjing gila. Oh boleh, izin Bapak Ibu, ketika melihat gambar ini yang terlintas pertama kali di pikiran Bapak Ibu, boleh kasih komentarnya. Tentu Menakutkan ada ya Bu ya. menakutkan. Wah, ini provokasinya ngeri ya, menakutkan. Ada yang mau seperti ini? Tentu mereka, waduh, amit-amit ya, semoga tidak terjadi. Ini yang kita kasih penguatan lagi. Kalau Bapak Ibu tidak mau, tentu harus cuci luka ketika ada gigitan anjing gila, rabies, pakai sabun air mengalir selama 15 menit. Dan tentu segera vaksin anti rabies ke fasilitas kesehatan di puskesmas rumah sakit, apalagi ketika terjadi gigitan anjing liar ya, anjing liar yang tiba-tiba kita lewat terus, waduh, terjadi gigitan. Tentu makanya kita ingatkan lagi, akan sakit bahkan bisa sampai meninggal karena dia sifatnya itu sangat cepat Bu membunuhnya. Kita bisa kehilangan hewan peliharaan yang kita sayangi dan kita cintai dalam hidup kita. Mau tidak kita kehilangan orang yang kita sayangi, yang kita cintai? Nah, itu bisa kita kasih penguatan lagi biar mereka merasa tergugah. Oh, ternyata sangat mengerikan ya rabies itu ketika terjadi gigitan anjing gila tadi. Ini izin Mbak, boleh nanti lagu-lagu terkait rabies juga itu sangat banyak. Ini saya baru coba buat tadi, misalnya 1 cepat cuci luka, 2 cepat ke puskesmas, 3 diberi vaksinasi, 1 2 3 cegah kematian. Teman-teman forum KAP juga banyak lagu-lagu rabies. Nanti insya Allah teman-teman juga bisa melakukan modifikasi terkait bagaimana sih memberikan pesan yang lebih enak, yang lebih mudah, lebih ringan, lebih simpel, agar pesan tadi ini bisa betul-betul diterima oleh sasaran kita. Izin Bapak Ibu di sesi kunci komitmen dan mereka mau cerita, istilahnya mau action untuk menyampaikan lagi kepada orang tua atau keluarga atau orang lain. Jadi misalnya kita ke sasaran tadi, Bapak Ibu sayang sama keluarga, kita kan mau sehat. Terus kita tanya, kita tidak mau orang yang kita sayangi sampai meninggal ya. Kalau ada informasi atau pelajaran bermanfaat, mesti disampaikan ke keluarga atau orang lain. Tentu pelajaran tentang anjing gila rabies ini bermanfaat tidak? Orang lain perlu tahu tidak? Ini bentuk penegasan, penyangsian ya. Kalau komitmen menurut saya bahasanya akan membuat tadi kalau saya menyampaikan, Bapak Ibu mau berkomitmen tidak? Kadang-kadang kalau untuk menjawab berkomitmen ya atau tidak, masyarakat kadang aduh apa ini engagement, tunangan atau apa, tapi ketika kita melakukan penyangsian dalam bentuk komitmen seperti ini, ternyata ini bermanfaat ya, dan orang lain perlu tahu. Jadi Bapak Ibu mau menyampaikan ini pada orang lain, mau tidak? Mereka, iya saya mau. Terus kira-kira apa saja yang perlu kita sampaikan? Tentang apa tadi? Oh, anjing gila tuh rabies ternyata pembuluh yang paling cepat mematikan ya. Penyebabnya virusnya tidak kelihatan daripada meninggal. Ya kita harus cepat-cepat cuci luka, terus kita ke Vaskes untuk bisa dapat VAR dan SAR agar kebal, cuci luka pakai sabun yang mengalir selama 15 menit. Tentu kita harus cepatnya ke puskesmas, ke rumah sakit, fasilitas kesehatan untuk kita bisa dapat VAR-nya. Oh benar nih, mau cerita ke orang tua atau ke keluarga atau ke orang yang lain. Nanti pas pulang dari rumah, misalnya kita edukasi ya ke anak-anaknya yang di sekolah. Oh, alhamdulillah, iya Bu mau. Terus kita, iya syukur deh kalau benar-benar mau cerita pada yang lain. Kapan? Kira-kira saat
kapan ya kita sampaikan lagi bikin apa itu orangnya pas anak-anakku yang saya sayangi mau memberikan informasi ke orang tua. Oh lagi ini Bu, pas lagi duduk cerita nonton dengan ayah ibu atau pas sedang makan malam. Karena edukator yang terbaik juga bagi saya adalah anak-anak di rumah karena anak-anak itu alhamdulillah kalau ditanamkan sejak dini mereka sudah bisa lebih aware lagi bagaimana mengantisipasi untuk rabies ini. Tentu yang terpenting setelah dari kegiatan KP ini kami tanyakan lagi, kita lihat sasarannya. Saya sampaikan ke teman nakeswannya, oh sasaran yang pada saat teman-teman KP edukasi tadi terkait rabies, bagaimana mereka senyum, alhamdulillah senyum. Itu salah satu bentuk perasaan mereka bahwa oh alhamdulillah ini kita sasarannya suka dengan model edukasi tadi yang seperti KP rabies ini. Izin menyampaikan ya Mbak Lutfi bahwa di kegiatan kita di hari ini untuk tata laksana gigitan hewan penular rabies GHPR-nya ya, mohon maaf, GHPR itu di awal di sejak tahun 2023 ada pembagian kategori. Di kategori pertama memang kita ketika ada terjadi sentuhan, ini yang baru, sentuhan ataukah memberi makan hewan penular rabies lewat jilatan ataukah sentuhan pada kulit yang utuh, itu prototipnya adalah kita melakukan cuci luka tadi. Cuci luka pakai sabun, air mengalir selama 15 menit. Terus untuk di kategori kedua, ketika terjadi gigitan pada kulit atau luka lecet atau cakaran tanpa pendarahan, ini termasuk kategori kedua, ya tentu tetap harus diberikan VAR. VAR-nya kan di awal 0, pada saat hari pertama terjadi gigitan diberikan VAR di hari ke-7 dan juga di hari ke-21 sampai dengan hari ke-28. Jadi memang penguatan untuk pemberian edukasi pentingnya segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga adalah untuk di kategori ketiga izin menyampaikan bahwa ketika terjadi gigitan atau cakaran menembus kulit yang sifatnya ada pendarahan, kontaminasinya sampai ke mukosa, lapisan kulit ya selaput yang tidak utuh, yang sampai seperti tadi ada robekan, itu yang resiko tinggi, yang dekat dengan susunan saraf pusat, misalnya gigitannya di area sekitar wajah atau di tumit ujung-ujung kaki, itu segera diberikan VAR dan SAR untuk resiko tinggi sebelumnya setelah dilakukan cuci luka terlebih dahulu. Jadi yang terpenting adalah Bapak Ibu, teman-teman, kami mohon bantuannya karena ketika tata laksana gigit hewan penular rabies ini kita lakukan bersama melalui cuci luka pakai sabun, air mengalir selama 15 menit, yang nantinya di Vaskes juga akan diberikan antiseptik ya. Kalau di fasilitas kesehatan, lebih bagus lagi Bapak Ibu, dikasih alkohol, dikasih yang lain-lain, terus dikasih vaksinnya. Karena kan selama ini yang terjadi adalah masyarakat menganggap bahwa VAR itu, maaf, untuk vaksinasi itu biayanya besar. Padahal kan itu sifatnya gratis. Ini yang mungkin perlu penguatan edukasi lagi ketika nanti pada saat terjadi kasus gigitan. Dan juga disampaikan juga kalau SAR-nya juga itu Bapak Ibu itu gratis. Kenapa tadi saya sampaikan pentingnya kita berkolaborasi, bersinergi dengan teman-teman petugas kesehatan hewan, itu adalah bagaimana upaya observasi ketika ada terjadi kasus gigitan. Karena ketika kita terjadi kasus gigitan itu selama 14 hari memang perlu dilakukan upaya pemeriksaan sampel otak. Misalnya kalau di 14 hari HPR-nya sehat, terus observasinya bagus, sampel otaknya negatif, ini untuk pemberian VAR yang selanjutnya, yang kedua itu bisa dihentikan. Apabila mungkin jika muncul gejala rabies pada HPR atau mati dalam 14 hari, tentu sampel otak HPR positif, ini akan membutuhkan upaya dari lanjutan untuk VAR-nya. Izin Bapak Ibu, yang menjadi kendala juga adalah ketika penguatan edukasi terkait bagaimana pemberian VAR ini ke depannya kami harapkan ada kemitraan ya, kemitraan yang lebih kuat lagi karena mohon izin ini Mbak Lutfi, ada impact dari efisiensi untuk tahun ini sih alhamdulillah untuk ketersediaan VAR dan SAR itu di Vaskes yang sifatnya gratis alhamdulillah masih mencukupi.
kami tidak tahu apakah ke depannya seperti apa karena kalau untuk cuci luka itu sifatnya 20% dan untuk VAR itu dan SAR ketika terjadi kasus gigitan dengan kategori 3 dan risiko tinggi itu memang perlu SAR dan VAR karena itu bisa sampai 70% untuk bisa menghentikan kematian tadi. Jadi ketika ini terjadi kita penguatan pesan juga ada perubahan peningkatan kasus gigitan dalam hal ini ya izin Mbak Lutfi kemarin mungkin yang terlapor di kami di 2023 hanya kasus gigitan HPR anjing karena edukasi terkait tadi rabies ini alhamdulillah gigitan kucing juga itu sudah banyak masuk laporannya. Tapi yang terpenting adalah alhamdulillah mungkin ini adalah salah satu hal yang menyebabkan tadi kasus rabies di Sulawesi Selatan kematian 14 menurun sampai 7 di tahun 2024 yang awalnya Sulawesi Selatan itu masuk 5 besar dan alhamdulillah di tahun ini kami sudah tidak masuk peringkat 5 besar lagi adalah salah satunya kami menggunakan teknik KP ini karena masyarakat ternyata lebih punya kesadaran yang tinggi tentang pentingnya untuk cepat-cepat meskipun cakaran kucing mereka bawa segera untuk diberikan VAR. Ini yang mungkin tentu harus mendapat solusi lagi ketika diberikan penguatan mereka ke Fasyankes, datang ke Fasyankes ya harus tersedia tadi VAR dan SAR-nya di fasilitas pelayanan kesehatan. Mungkin itu ya Mbak Lutfi izin menyampaikan bahwa yang terpenting adalah kita bagaimana punya komitmen bersama, kita melakukan koordinasi, kolaborasi dalam sebuah harmonisan ya sinergitas bersama. Ini tentu upaya pencegahan rabies dapat kita atasi bersama. Izin Mbak ya, saya pantun boleh? Pergi Boleh, ke Bu. kota dengan Oma, bawa roti dan buah kurma. Mari kita bekerja sama, satu hati, satu irama. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Rani atas pemaparannya. Bapak Ibu mohon bersabar dulu nih untuk yang sudah ingin bertanya dan juga berdiskusi. Masih ada satu sharing lagi yang akan disampaikan oleh Pak Yahdi Mayasya dari fasilitator KAP NTT kepada Bapak Yahdi. Apakah sudah join? Halo, selamat siang Bu Lutfi. Apakah Iya, suara saya terdengar? terdengar jelas Bapak. Silakan Iya, untuk memulai sharing pada siang hari ini. iya. Baik Ibu, mohon maaf ini saya lagi di jalan, jadi saya mampir ke warung kopi, jadi mungkin ada suara-suara, mohon agar dimaklumi ya, gitu ya. Ya, Baik, siap Bapak. kali ini saya diminta untuk sharing pengalaman terkait salah satu strategi untuk melakukan respon dari rabies ya, gitu ya. Di mana di NTT kami di salah satu kabupaten yang paling terdampak besar oleh wabah rabies adalah di Timur Tengah Selatan. TTS itu adalah singkatan dari Timur Tengah Selatan, ya, Kabupaten TTS, gitu. Latar belakangnya, jadi di NTT sendiri itu sudah terjadi 35 kasus kematian yang terdiri dari di Belu, Malaka, TTU, TTS, dan Flores di tahun 2023. Lalu sebanyak 17.000 lebih gigitan anjing terhadap manusia di NTT sepanjang tahun 2023. Lalu di TTS sendiri itu menjadi pusat ya, menjadi epicentrum dari wabah rabies ini gitu, di mana 5.000 lebih kasus gigitan dan jumlah kematian ini terbanyak sekitar 13 orang di tahun 2023. Dan juga kasus wabah rabies ini telah menyebar lebih dari setengah dari jumlah kecamatan di TTS, itu 18 dari 32. Ini sangat mengkhawatirkan gitu ya. Sehingga pada waktu itu kami mencoba untuk merespon wabah rabies ini begitu. Lanjut Bu Lutfi, tolong slide-nya. Ya. Nah, namun ada masalah-masalah yang kita hadapi. Yang pertama, peningkatan kasus di mana terjadi peningkatan sebaran wilayah yang tadinya mungkin hanya 1, 2, 3 kecamatan menjadi 18 wilayah karena memang masalah di sana banyak yang memelihara binatang ya, anjing gitu ya.
yang tidak di kandang atau tidak di di rantai sehingga bisa bebas berkeliaran kemana-mana begitu. Lalu juga tantangan logistik di mana ketersediaan vaksin juga sangat terbatas, terutama di lokasi yang terpencil. Juga ada masalah-masalah terkait budaya, pengetahuan, dan keyakinan. Masalah budaya ini misalnya di mana di TTS ini memang ada budaya memelihara anjing ya, dan itu tidak di kandang atau tidak di rantai, dilepas begitu saja gitu ya. Juga pengetahuan tentang bagaimana tentang rabies ya, pengetahuan tentang rabies yang minim. Lalu juga ada keyakinan kalau misalnya kalau anjingnya divaksin nanti malah sakit dan mati begitu ya. Dia ada isu-isu yang seperti itu yang harus kita lawan begitu. Lalu juga masalah pemantauan dan pelaporan karena memang di TTS sendiri bukan yang terjangkit rabies bukan hanya hewan-hewan yang dipelihara ya, tapi juga banyak hewan-hewan anjing-anjing yang liar yang tidak bertuan, yang kemudian bisa bergerak kemana-mana, bisa tersebar di mana-mana dan kemudian menjangkiti hewan-hewan lain begitu ya. Dan ini juga menunjukkan kita untuk melakukan pemantauan dan pelaporan. Lalu juga masalah kolaborasi antar sektor, di mana kasus zoonosis ini sebenarnya memerlukan kerjasama tidak hanya dinas kesehatan saja, tapi juga ada dinas peternakan, dinas lingkungan hidup ya, masyarakat desa, pemerintah desa dan lain-lain begitu ya. Ini juga kesulitan terutama di lapangan ya, karena memang di lapangan ini memang kejadian masif dan koordinasi tentu butuh waktu, dan sehingga ini menyulitkan untuk kolaborasi begitu ya. Lanjut Ibu. Ya, namun kita juga dapat dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT, di mana teman-teman juga datang untuk merespon ke TTS ya. Juga kita dapat dukungan dari Australia Indonesia Health Security Partnership atau IAHSP. Ini sebuah program yang diinisiasi oleh kerjasama antara Australia dan Indonesia untuk meningkatkan ketahanan kesehatan di Indonesia dan di Australia begitu ya. Lalu kita juga punya di NTT juga punya fasilitator cup yang sudah dilatih ya. Sebelumnya di tahun Desember 2023 itu Pak Risang datang untuk melatih kami gitu ya, sehingga sangat pas sekali waktunya untuk bisa menerapkan cup ini langsung di lapangan ketika ada isu rabies begitu. Lanjut Bu. Ya. Lalu pada tanggal 6 Maret 6 sampai 8 Maret ini kita bersama dengan dukungan IASP kita mengadakan pelatihan KAP yang dihadiri oleh 15 kader kesehatan plus 15 tenaga Promkes dan juga 2 staf dinas kesehatan TTS. Jadi strateginya adalah kita coba untuk kita pair atau pasangkan antara kader kesehatan dengan tenaga Promkes supaya nanti ke lapangan bisa bersama-sama dan juga bisa kolaborasi antara masyarakat dan puskesmas untuk bisa menyebarkan isu informasi mengenai rabies dan juga membuat masyarakat untuk bisa melakukan tindakan yang mencegah rabies itu sendiri gitu ya. Nah, pelatihan ini difasilitasi oleh fasilitator cup yang terlatih, yang alumni RCC Plus yang sebelumnya dilatih oleh Pak Risang dan teman-teman juga dengan dukungan UNICEF ya. Nah, pada pelatihan ini kita sengaja menggunakan proporsi materi 30% teori dan 70% praktek. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kader kesehatan ini memang perlu praktek gitu ya. Teori mungkin akan membosankan, tapi perlu dilatih secara praktek gitu. Sehingga kita fokus pada prakteknya di lapangan gitu. Lanjut Bu. Ya. Nah, dalam pelatihan ini kita coba untuk memberi materi mix antara materi teori mengenai rabies dan juga materi-materi KAP ya. Jadi materi rabiesnya adalah materi tentang rabies itu sendiri apa, lalu strategi pengendaliannya rabies itu seperti apa di TTS yang dipaparkan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Kemudian setelah itu kita juga memberikan materi-materi KAP ya, seperti pengantar KAP, prinsip KAP, jenis komunikasi, membangun suasana menyenangkan, mendengarkan fasilitatif, ya,
membuat permainan menyenangkan, teknik bertanya, teknik membangun partisipasi, dan juga ada praktik lapangan. Nah, setelah itu kita buat rencana aksi gitu ya. Pada dasarnya strategi kita adalah kita ingin menjangkau dua jenis kelompok, yaitu pertama adalah kelompok pemilik anjing, pemilik hewan ya, dan kelompok masyarakat pada umumnya. Ya. Pada kelompok pemilik hewan, kita memang menggunakan pesan, di mana kita pesan kita hanya simpel, yaitu adalah kandangkan atau vaksinasi. Ya. Jadi pesan untuk pemilik hewan adalah kandangkan atau vaksinasi, simpel itu aja, gitu ya. Sementara untuk masyarakat, pesan yang kita berikan adalah pesan untuk bisa melakukan ketika terjadi atau terkena gigitan hewan rabies, yaitu membersihkan luka dengan sabun dan air selama 15 menit, menggunakan antiseptik, dan segera ke puskesmas. Jadi pesanan singkat, hanya 2 itu saja yang kita coba berikan ke masyarakat melalui pelatihan ini. Lanjut, Bu. Ya. Nah, konsep KAP yang kita lakukan di masyarakat adalah menggunakan alur seperti ini, Bu. Ya, ini adalah yang dilakukan untuk masyarakat umum, di mana kita minta kader untuk mengumpulkan masyarakat pada sesi tertentu, misalnya pada suasana posyandu atau ketika di gereja atau ketika ada arisan begitu ya. Jadi kita akan melakukan dengan alur seperti ini. Jadi adalah pemanasan, di mana kita membangun keakraban, kenyamanan dengan bermain bersama, bernyanyi bersama, ya, sehingga satu sama lain bisa saling berkenalan. Lalu bermain dan belajar, ini kita menggunakan permainan yang memperkenalkan rabies, gitu ya. Setelah bermain, kita juga akan mendiskusikan mengenai rabies itu sendiri. Apa itu rabies dengan teknik bertanya. Seperti yang tadi sudah disampaikan Ibu Rani ya, seperti itu kira-kira mirip-mirip. Jadi kita dengan teknik bertanya. Kenapa teknik bertanya? Karena memang kita ingin membuat dialog. Seperti yang tadi Pak Risang sudah sampaikan ya, bahwa fokus KAP adalah dialog, bukan menyuruh, tapi dialog, gitu ya. Lalu belajar dan juga bermain. Setelah belajar lagi, setelah kita diberikan informasi mengenai rabies, gitu ya. Lalu kita bermain lagi dengan lagu, gitu ya, untuk bisa supaya pesannya nyangkut di kepala, begitu ya. Jadi biasanya untuk bisa nyangkut di kepala itu kita gunakan lagu, karena lagu itu terngiang-ngiang terus-menerus, gitu ya. Dan kemudian kita bangun komitmen. Nah, ini yang tadi Pak Risang tekankan, bahwa ketika kita setelah melakukan pembelajaran dengan KAP, kita harus bangun komitmen, buat rencana aksi yang detail, dan tantang masyarakat untuk melakukan hal itu, gitu ya. Lanjut, Ibu. Nah, ini contoh dari bermain dan belajar. Kita bermain adu tepuk ya, seperti yang dilakukan Ibu Rani, tapi kita menggunakan frasa main dan mati, ya. Jadi kita ajak 2 orang berpasangan, kemudian main adu tepuk, lalu kita jadi kalau misalnya yang ada satu kelompok yang kelompok mati, satu kelompok lain itu kelompok main, gitu ya. Kalau kita bilang main, kelompok yang main akan menepuk kelompok yang mati. Kalau misalkan mati, gitu ya, kelompok yang mati akan menepuk kelompok yang main, seperti itu ya. Jadi itu untuk sebenarnya merangsang rasa senang, gitu ya, terhadap isu itu, gitu ya. Nah, pasca bermain kita mulai masuk ke pengantar topik rabies, gitu ya. Jadi kita dengan teknik bertanya, ya, seperti siapa yang punya binatang peliharaan seperti anjing atau kucing. Jadi saya misalkan tunjuk tangan, gitu. Apakah Bapak Ibu atau adik-adik senang main sama peliharaan, gitu, sama anjingnya? Oh ya, senang, gitu ya. Tapi tahu nggak ada penyakit yang bisa bikin anjing Bapak, anjing Ibu, bahkan Bapak sendiri bisa meninggal? Oh ya, tahu penyakit apa? Rabies. Itu diperkenalkan, gitu ya. Jadi tekniknya dengan bermain dulu baru belajar. Lanjut, Bu. Ya. Setelah kita memperkenalkan lanjut, Bu, slide-nya. Ya. Nah, ini kita juga diberikan bantuan oleh IHSP berupa alat peraga edukasi ya, yang berupa poster dan flip chart, gitu ya. Nah, sehingga teman-teman kader ketika melakukan
edukasi di lapangan ini punya materi yang bisa disuguhkan ke masyarakat begitu ya. Lanjut Bu. Ini untuk mendukung pembelajaran sendiri. Nah, setelah belajar kita bermain lagi dengan apa? Dengan lagu gitu ya. Nah, ini contoh lagu yang kami buat namanya lagu Cegah Rabies dengan nada lagu becak ya. Becak, becak, coba bawa saya itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Lagunya kira-kira seperti ini. Rabies berbahaya dan juga mematikan. Jika kena gigitan segera cuci luka. Langsung lapor puskesmas untuk dapatkan vaksin. Ayo, ayo segera ke puskesmas. Nah, ini lagu kita ajarkan ke masyarakat. Berulang-ulang, jadi minimal 5 kali ya. Minimal 5 kali, jadi kita adakan lomba ketika itu. Jadi kita minta kader untuk di masyarakat tuh adakan lomba, jadi bikin 2 kelompok, 3 kelompok begitu, suruh mereka nyanyi, menghafal, kemudian dilombakan. Gitu ya. Nah, kalau sudah 5 kali nyanyi dijamin tuh masuk ke otak Bu, masuk ke kepala gitu ya, lagu itu ya. Pesan-pesannya nempel terus di kepala, terngiang-ngiang sampai rumah jalan kaki kita pulang mereka akan menyenandungkan lagu-lagu itu terus gitu. Ya, sehingga pesannya bisa sampai. Nah, ini juga digunakan di sekolah Bu ya. Karena apa? Karena dalam kasus rabies ini kalau kita lihat data itu hampir setengahnya yang tergigit adalah anak-anak sekolah. Gitu ya. Sehingga teman-teman kader dan teman-teman Promkes di TTS juga mengunjungi sekolah untuk melakukan sesi KAP ini begitu. Dan ini sangat menyenangkan. Anak-anak sekolah tuh bisa langsung terlibat dalam materinya, terlibat dalam suasananya begitu ya. Sehingga mereka pesannya nyampe gitu. Bahkan teman-teman anak-anak sekolah ini ketika kita sudah mau pulang mereka masih nyanyi tuh, nyanyi lagu ini gitu kan. Itu artinya nempel sekali dia punya pesan dalam kepala mereka, dan harapannya bisa membawa pesan itu juga ke rumah begitu, mengajarkan adiknya seperti itu ya begitu. Lanjut Bu ya. Nah, setelah itu jadi hari pertama kita melakukan materi dan praktek, hari 2 materi dan praktek, hari ketiga itu kita ajak teman-teman kader untuk praktek langsung di lapangan gitu ya. Ada yang ke sekolah, ada yang ke gereja, ada yang ke posyandu begitu ya, ada yang ke tempat perkumpulan petani gitu ya. Jadi ngumpul langsung gitu kan. Mereka langsung melakukan praktek sendiri-sendiri di lapangan di hari ketiga. Setelah itu mereka evaluasi kira-kira apa yang harus dilakukan, apa sesuaikan, apa yang kurang, apa yang bagus gitu ya, dievaluasi. Nah, setelah itu kita buat tindak lanjut pasca pelatihan. Nah, ini contoh tabel yang kami yang kami buat ya untuk mendokumentasikan tindak lanjut mereka, teman-teman kader dan Promkes di lapangan. Jadi ada yang melaporkan dulu ke kepala puskesmasnya, melakukan koordinasi, ada yang kemudian langsung melakukan penyuluhan di posyandu begitu ya. Jadi kita coba tracking, mereka punya rencana aksi, kita ikat, bahkan kita follow up gitu ya. Jadi setelah pelatihan kita menggunakan komunikasi berupa WhatsApp group Bu, di mana kita tiap hari kita tanyakan, ayo hari ini siapa yang sudah melakukan KAP gitu ya. Ketika ada yang melakukan KAP dia kirim fotonya, kita apresiasi, ya senang mereka gitu kan. Teman-teman kader senang nih ketika setiap kali mereka mengirimkan foto lagi penyuluhan, itu kita apresiasi gitu ya. Itu sangat membantu memotivasi teman-teman kader gitu ya. Dan ini akhirnya dalam sebulan pertama itu edukasi KAP di lapangan tuh sangat masif Bu. Di sekitar bulan April itu ramai sekali WhatsApp grupnya. Mereka kirim foto gitu ya. Banyak sekali begitu. Dan ini menarik karena ini akhirnya bisa memberikan menyebarkan informasi-informasi rabies ke banyak pihak gitu ya, ke sekolah, ke masyarakat, ibu-ibu posyandu dan lain-lain begitu. Tantangannya adalah yang tadi Bu ya. Ternyata tidak satu pendekatan yang fit to all gitu ya. Artinya ada juga pendekatan yang menyenangkan seperti itu ternyata tidak juga bisa dilakukan di semua forum gitu ya. Misalnya ada yang ketika ke gereja di mana
jemaatnya adalah orang tua, itu agak sulit untuk menyampaikan permen-permen seperti ini gitu. Sehingga harus dibuat model yang berbeda untuk jemaat di gereja yang mungkin jemaatnya orang-orang tua begitu. Lalu dan ini juga sebenarnya menjadi tantangan karena kader ini harus buat strategi ya untuk masing-masing setting gitu ya. Setting gereja seperti apa, setting di posyandu seperti apa, di bapak-bapak petani bagaimana, di bapak-bapak yang pemilik anjing bagaimana. Namun sayangnya tugas puskesmas juga punya keterbatasan waktu untuk mendampingi kader begitu. Tugas puskesmas ini sehingga memang tidak ini juga menjadi tantangan untuk di lapangan ya, hal ini ya gitu ya. Lalu tantangan kedua adalah ketidaktersediaan vaksin gitu ya. Karena banyak masyarakat yang akhirnya mau vaksin, tapi ketika datang ke puskesmas itu nggak ada barangnya gitu ya. Atau ketika minta ke dinas peternakan untuk vaksin anjingnya tidak tersedia gitu ya. Itu juga tantangan gitu ya. Artinya kolaborasi antara teman-teman kader di lapangan yang melakukan KAP juga dengan stakeholders yang memiliki vaksin itu juga harus terjalin sehingga nyambung gitu ya. Jangan sampai masyarakat sudah mau tapi barangnya nggak ada. Ini yang terjadi gitu ya. Dan ini tadi nomor 3 terkait koordinasi dengan sektor ya. Dan juga loss to follow up, artinya pada akhirnya kita nggak bisa monitor semua petugas di lapangan, semua kegiatan KAP di lapangan karena banyak, dan juga ada juga yang di daerah terpencil yang tidak bisa berkomunikasi begitu ya. Ini tantangannya. Lanjut. Silakan slide-nya, Bu. Nah, ini dokumentasinya untuk kegiatan sesi KAP yang kami terima dari teman-teman kader ya. Sebenarnya ada banyak tapi saya ambil 3 aja. Ini ada yang di sekolah, ada yang di posyandu gitu ya. Selain itu juga teman-teman juga diajarkan bagaimana cara melakukan komunikasi personal ya. Jadi terutama dengan pemilik anjing. Jadi KAP ini bukan hanya digunakan untuk komunikasi kelompok seperti di sekolah atau di posyandu ya, tapi juga personal. Yaitu dengan apa? Dengan tadi gunakan dialog ya. Jadi dengan teknik bertanya, kemudian dengan membuat komitmen bersama orang tersebut. Jadi misalnya pemilik kandang pemilik anjingnya masih belum dikandangkan begitu ya. Nah, kita berikan pesan bahwa ada rabies gitu ya. Dan ini bisa membuat anjingnya sakit, bisa membuat tuannya pun jadi meninggal gitu ya. Lalu diberikan pesan yaitu adalah dikandangkan atau vaksinasi begitu. Nah, biasanya banyaknya sih maunya dikandangkan gitu. That's okay dikandangkan gitu kan. Yang penting jangan berkeliaran begitu. Karena juga tantangan tadi vaksinasi juga terbatas vaksinnya gitu ya. Dan itu kira-kira yang saya sharingkan. Mudah-mudahan dia kecepatan ya. Karena waktu juga udah hampir jam 3 gitu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya, Ibu Lutfi, kami kembalikan ke moderator, silakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya untuk sesi diskusi, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand. Baik, kepada Pak Andi dari Samarinda boleh menyampaikan pertanyaannya, Bapak? Dan ditujukan kepada siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu, untuk Pak Rudi, Dinkes Ambon. Untuk terkait dengan HPR, hewan penular rabies yang dikonsumsi setiap anjing, tadi dikatakan bahwa warga Ambon biasanya mereka konsumsi anjing peliharaannya. Kalau misalnya anjingnya terkena virus rabies, saat dikonsumsi, apakah bisa menular ke orang yang dikonsumsi daging tersebut? Kemudian pertanyaan kedua, terkait dengan tata laksana kasus GHPR di Kota Ambon. Tadi saya menyimak awalnya itu cuci luka 15 menit, kemudian pemberian VAR. Nah, untuk hewannya sendiri kan tadi dikatakan Pak Rudi
bahwa hewannya itu pada saat dia menggigit, hewannya ditembak mati. Apakah hewan ini tidak diobservasi atau bagaimana, Pak? Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih, Mbak. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua, Bu Sri Masita, silakan menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya, Bu? Bisa, Assalamualaikum Bu? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Tadi kan waktu Pak Rudi menyampaikan bahwa untuk di Ambon biasanya kan untuk pemilik hewan itu ada yang tidak mau untuk dirabies karena harga jualnya turun. Yang menjadi pertanyaan saya, karena mereka tidak mau hewannya untuk dirabies, untuk divaksin rabies, bagaimana kalau hewan yang dikonsumsi itu telah terjangkit virus rabies tersebut? Apakah dia punya efek dan akibat buat orang yang memakannya, mengkonsumsinya, baik itu divaksin ataupun tidak divaksin, tapi sudah terkena rabies? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada satu penanya lagi terakhir? Bu Harnining? Bu Harnining atau Pak Harnining nih? Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neneng Muhammad, Kader Kota Gorontalo. Mungkin yang saya tanyakan ini bukan menyangkut gigitan hewan anjing, tetapi kalau di Kota Gorontalo itu kan mayoritasnya Islam. Jadi untuk anjing-anjing peliharaan itu nggak ada yang berkeliaran di jalan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan gigitan kalau di sini ini kebanyakan tikus? Saya pernah bawa pasien yang digigit tikus, tapi itu cuma dibersihkan tapi nggak disuntik. Apakah tidak berpengaruh? Apakah tidak ada virus yang dengan gigitan tikus? Karena di Gorontalo itu kebanyakannya cuma tikus. Kalau anjing itu nggak ada. Jadi, tapi saya ini heran kalau di sini ada dalam kasus-kasus misalnya kayak rabies atau TBC apa itu peran kader itu kurang kalau di sini kan kayaknya cuman Puskes aja yang mencari data-datanya. Kalau kita kader itu nggak di mana nggak diperani di dalam situ. Udah itu saya itu bersyukur sekali masuk di grup forum komunitatif ini, banyak ilmu-ilmu yang apa ya yang saya bisa dapatkan yang tidak kita ketahui dari puskes kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Harnining. Kepada Pak Rudi, monggo bisa menjawab pertanyaan pertama dari Pak Andi terkait HPR apabila dikonsumsi apakah masih bisa menular ke orang lain daging yang sudah terkena virus rabies tersebut. Ya, mungkin saya mencoba menjawab ya, Pak. Untuk kita bicara nih kasuistik ya, maksudnya secara kasus ya Bu, Bapak. Kalau di sini biasanya kalau untuk anjing yang sudah divaksin ataupun anjing yang rabies, ini sudah rabies ya Pak ya, sudah ada menunjukkan gejala, lalu disuntik, divaksin ya, itu nggak ada yang mau makan, itu nggak ada yang mau. Yang ada itu walaupun sudah nunjukin gejala, lalu dibunuh, lalu tanpa divaksin, itu mereka lebih apa istilahnya, lebih sedikit secure, merasa aman, ketimbang harus divaksin dulu. Itu satu, Pak. Yang kedua, kalau anjing di sini kebanyakan kan tidak semua orang ya konsumsi anjing ya, Pak. Kita lihat juga mereka punya latar belakang beda-beda. Kalau bagi yang mengkonsumsi anjing misalnya,
Tapi dengan anjing yang divaksin, itu rata-rata mereka nggak mau konsumsi, ataupun mungkin kalau nanti dijual untuk dikonsumsi, itu harganya akan turun. Itu di sini begitu, Pak. Jadi bukan karena eh, mereka punya background ilmiah ataupun edukasi yang sudah mereka dapat, tapi memang sudah begitu kejadiannya di sini, Pak, seperti itu. Itu yang pertama. Terus kalau konsumsi daging, kalau mereka konsumsi daging, apakah bisa menularkan virus rabies enggak? Pak, kalau virus rabies itu kan dia kalau dalam anjingnya itu terdapat dalam jaringan otot, di air liur sama sistem saraf ya. Jadi kalau digambarkannya tuh mirip sama di manusianya, kena juga sistem saraf. Jadi yang di anjing juga dia punya behaviornya, dia punya perilakunya itu 11-12 sama yang di manusia. Cuma kalau di manusia kan nggak seperti anjing. Anjing kan lebih istilahnya dia lebih ini ya, apa namanya, lebih liar. Jadi ketimbang kalau manusia yang kena. Tapi kalau misalnya ada yang konsumsi kayak gimana? Kalau misalnya ada yang konsumsi, biasanya itu kalau dipotong ya, kan ini kan anjingnya belum bisa. Saya bilang anjingnya kalau sudah sakit lalu buru-buru dipotong, itu kan da- dalam posisi rabies ini ya, nah, itu kan biasanya kecipretan ya, ada yang kecipretan. Nah, kalau kecipretan itu kita punya luka terbuka di tubuh, ada luka di tubuh terbuka, dan cipratan itu air liur mungkin masuk dan kena luka, itu bisa beresiko. Kemudian kalau masak, biasanya kalau di sini tuh kalau panganan yang dibuat dari daging anjing itu dibikin rica ya, saya sebelum pernah lihat, cuma katanya tuh kayak bentuknya tuh pedas gimana gimana gitu, katanya untuk ngasih mati apa namanya, eh, virus, bakteri dan sebagainya. Nah, biasanya kalau nggak dimasak dengan baik, itu beresiko. Saya tidak bilang langsung penularannya secara langsung, tapi beresiko. Kemudian kalau yang tadi dimasak tidak benar, lalu dikonsumsi di mulut itu ada eh, kontak dengan luka di mulut ataupun di mukosa kita, itu bisa saja beresiko terhadap penularan rabies. Tapi yang paling banyak yang kita temukan di Ambon ini adalah penularannya dengan gigitan. Jadi via gigitan. Laporan kasus yang orang yang tidak tergigit lalu kena rabies itu eh, tidak hampir tidak ditemukan. Yang banyak itu ditemukan adalah memang korbannya itu bekas digigit oleh hewan pembawa rabies. Dan yang terbanyak itu adalah anjing. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Masita ya, bahwasannya mengkonsumsi hewan yang sudah terjangkit virus rabies itu akan memberikan efek kepada mereka yang mengkonsumsi. Mungkin terakhir Pak dari Bu Harnining, apakah gigitan tikus dapat menjadi penyebab penyakit rabies? Ya. Kalau tikus ini dia dalam kerajaan hewan ini dia masuk rodensia ya. Dia nih hewan pengerat. Hewan pengerat itu punya tipe gigi, susunan gigi itu beda dengan tipe yang karnivora dia. Kalau tikus ini kan dia bukan karnivora ya. Nah, satu itu. Yang kedua, tubuh tikus ini dia tuh kan kecil ya. Tikus itu paling gede itu yang nggak ada sampai sebesar kucing ya. Nah, tubuh tikus yang kecil ini tuh nggak mampu tampungin virus, Bu. Virus rabies ini kan tergolong virus yang ganas. Nah, dia untuk apa namanya, eh, mulai masuk sampai dia bergejala, dia tinggal dalam tubuh inangnya ini agak lama, dan dia butuh hewan yang kuat. Kalau hewannya udah mati duluan, belum sampai timbulnya gejala, artinya tikus kalau kena, misalnya nih kita taruh contoh, tikus kena rabies, dia nggak mungkin bisa bisa bertahan, jadi udah mati duluan sebelum dia nularin ke orang, Bu. Jadi laporan kasus itu tidak hampir hampir tidak ada yang bekas gigitan tikus bisa menjadi rabies, nggak ada. Yang ada tuh anjing, kucing, ataupun kera, itu mungkin ada, tapi yang selain itu tidak ada.
Baik, terima kasih banyak Pak Rudi atas jawabannya. Memang secara bukti epidemiologis belum ada ya Pak ya bahwasanya tikus ini menjadi penular terkait rabies. Mungkin ini terakhir dari Bu Rani, mungkin ada tambahan? Iya, Silakan Ibu. terima Sebelum kasih Mbak kita, Lutfi. nggih, Iya, nggih, tadi silakan Ibu. ada 3 dari izin ya, Ibu Andi dari Pak Andi dari Samarinda, maaf, dari Ibu tadi juga Ibu Sri Masita dan juga Ibu Kader ya, Nining, Harni ya. Muhammad dari Gorontalo. Izin ya, Bapak Ibu, kalau terkait mengkonsumsi, apakah HPR tadi terkontaminasi rabies itu kalau pematangannya sempurna itu tidak terjadi penularan ya, Bapak Ibu izin menyampaikan. Dan tentunya yang perlu menjadi perhatian adalah ketika nanti pada saat ingin mengkonsumsi HPR tadi, misalnya anjing yang diindikasi dia terkena virus rabies, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pada saat pemotongan hewannya tadi. Ini karena untuk penularannya adalah melalui gigitan yang ada di air liur hewan anjingnya tadi. Ketika tersentuh tangan, sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu tidak ada luka, itu tetap protapnya adalah cuci luka. Jadi hati-hati pada saat proses pengolahan ini mengkonsumsi, apabila terkontaminasi air liurnya tadi, itu bisa menjadi sumber penularan ketika tidak dilakukan cuci luka. Karena kita tidak bisa melihat luka irisan halus, misalnya ya izin ada pisau yang di jari-jari, itu tentu bisa menjadi bentuk aware kita. Jadi pada saat pemotongan, karena pematangan sempurna tentu tidak akan menularkan karena menularnya lewat gigitan tadi, itu yang paling penting Bapak Ibu. Kalau terkait tadi yang ditanyakan bagaimana ketika kita ingin menembak mati ya, ini kalau persepsi dari teman-teman dari petugas kesehatan hewan itu sebenarnya tidak dianjurkan ya di Undang-Undang Keserawan. Terus kalau terkait bagaimana yang dianjurkan adalah upaya vaksinasi hewannya tadi dan sterilisasi. Kalau sterilisasi hewan kan itu biasanya melalui proses kalau jantan dikebiri ya, betina diangkat rahimnya, seperti itu ya, seperti itu untuk di HPR-nya tadi. Dan tentu ini lagi-lagi bahwa tidak semudah yang dibayangkan. Dan upaya salah satunya tadi teman-teman yang dilakukan maaf di Ambon ya seperti itu. Izin mungkin itu saja ya. Yang tadi maaf yang Ibu Harning ya, mungkin bisa menjawab. Tetap semangat teman-teman kader. Kalau izin di sini Ibu ada semacam grup dengan teman-teman petugas PELSA, pelapor desa yang dibawahi oleh teman-teman dinas peternakan. Kalau ada kasus, kami masih punya grupnya, itu grup-grup kecil biar teman-teman PELSA kalau ada gigitan terus hewannya ternyata diindikasi dia rabies, tinggal chat aja ke teman-teman kader. Oh ini gigitannya kemarin fotonya seperti ini. Jadi teman-teman kader bantu bawa yang tadi digigit itu ke Vaskes. Mungkin bentuk sederhananya boleh komunikasinya biar lebih akrab lewat grup-grup kecil tadi ya, Bu, antara teman-teman PELSA dan juga teman-teman kader. Izin itu saja. Terima kasih Mbak Lutfi. Bisa dihubungkan ya kita ke grup Ibu. Nanti kalau ada nomor aku itu digabungkan aja ke nomor nanti bisa kalau ada kejadian di sini kan kita bisa sharing aja. Siap-siap. Baik, Kami terima kasih menyarankan banyak. Bu, kalau boleh ada grup kecil antara teman-teman petugas kesehatan hewan di Gorontalo dengan teman-teman kader petugas kesehatan juga di Gorontalo biar koordinasinya bisa lebih cepat. Mungkin itu salah satu contoh Bu, izin. Nanti untuk berikutnya saya bisa kontak langsung ke Ibu Harning. Makasih Bu Kader Harning, semangat. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Rani atas tambahannya. Sangat memberikan banyak wawasan ya untuk siang ini terkait rabies. Terima kasih banyak juga partisipasi dari Bapak Ibu sekalian yang sudah aktif dalam sesi webinar KAP terkait jangan sendirian
Apa tadi? Saya lupa judulnya, Jangan Sendirian Menangani Rabies. Baik, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh narasumber yang sudah memberikan waktunya, meluangkan waktunya di tengah-tengah hari liburnya, begitu juga para peserta. Semoga apa yang disampaikan Bapak Ibu narasumber bisa memberikan insight yang bermanfaat kepada Bapak Ibu kader dan juga peserta yang lain. Saya akhiri untuk sesi kali ini. Mohon maaf ini agak panjang ya jadinya melebihi waktu, tapi semoga tetap memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua. Sampai jumpa. Ya, Mohon maaf. sampai jumpa. Terima kasih Terima Bapak Ibu. kasih. Terima Sampai jumpa kasih semuanya. semuanya. Kak Ya, Rani, terima Pak kasih Rudi, semuanya. semuanya Terima Pak. kasih. Salam buat semuanya. Semuanya, mohon pamit. Ya, saya ingatkan Makasih. kembali mungkin bagi Bapak Ibu yang belum presensi bisa melakukan presensi melalui link yang sudah di-share di kolom chat atau melalui link yang saat Bapak Ibu join Zoom di awal tadi. Terima kasih.